dalam bahasa Inggris ya. Siapa ya tadi ya? Ada yang sakit katanya ya, sakit atau diperlakukan tidak adil oleh majikan, tapi dia pakai bahasa Inggris iki raono iki, nanti wong ilang misan. Mbok pakai bahasa Inggris ya. Kalau TikToknya baru, iya TikTok sing biyen wis edian hilang misan. Iki kok untuk statusnya hilang meneh. Buah jarno wis. Miss Yuni, kalau kakak saya maksimal tinggi berapa? Wah, kok maksimal tinggi berapa? 2,5 meter ya oleh. Di Malaysia kok banyak banyak apa tuh Malaysia? Kabur direkrut jadi pela. Waduh, ora ngerti aku, Mbak. Aku di Malaysia ora pati paham peraturan di Malaysia, gak wani komen. Sopo kuwi jahat? Lah ngopo kok dadi jahat? Untuk kumat endele ya direwangi endel ngene ya. Pak Tony ra mulih kok. Aku ya asline ngenteni Pak Tony, bahasane kok masih medok Jawa to, Cek. Lho ya piye? Aku pikir ngene iki wong ndi? Aku ki asli. Aku ki asli Jawa, Mbak. Ora medok, lah piye? Oh, pantesan Miss Yuni VT-ne yang kasus TKW hutang miliaran hilang iya, Mbak. Walah wis VT ku ya mbuh ping 100.000 jaran ilang kabeh jarane. Penser Mbak Bina Mandiri Malang. Hati-hati, ora usah promosi ndek kene. Engko lek membawa malapetaka. Gareng mis iki lho. Lah iya. Gareng pakai bahasa Inggris ngelu lho, Reng. Pakai bahasa Indonesia, Reng. Oh, kene iki bahasanya Balgendes tai kucing kok. Malbu PT Jawa pundi, Bu? Nah, asli mana, Miss? Jawa ndi, Miss? Lho, ya apa saya? Aku iki wong Jawa Timur, Tapi aku Malaysia 7 tahun di PT Glove yo adem ayam asal bukan kaburan, siap. Wong Jawa lah, yo ya asli. Ndak bisa saya itu, keras Miss Hongkong, iya betul. Lah iya iki jenengan Jawa bahasa Inggris. Ora iso bahasa Inggris. Halo? Halo. Waalaikumsalam. Kenapa, Mas? Ini Miss, saya mau tanya. Kenapa? Kerja di Malaysia. Terus? Tapi ya ini juga ya prosesnya ilegal itu, Miss. Terus? Cuma ada paspor aja. Terus? Nah, sekarang itu semalam itu ditangkap sama dari pihak imigrasinya itu, berikut sama agen-agennya juga ditangkap, dibawa ke kantor. Jadi saya ini ya, mau tanya sama Miss Yuni itu gimana itu kira-kira itu istri saya itu apa benar-benar bisa dipulangkan gitu, apa bisa diurus itu sama agennya sama pihak migration itu yang dari Malaysianya. Malaysia kalau ilegal itu ditangkap biasanya nggak dikeluarin kalau nggak beli tiket sendiri kayaknya. Kalau Malaysia itu, Pak. Iya. Ya itu kalau agennya agennya itu ya katanya dia tanggung jawab katanya. Cuma saya kan mau mastiin itu dari Miss Yuni itu biasanya kalau ketangkap sama migration itu biasanya itu bisa diurus itu sampai berapa bulan itu ditahan itu, Miss. Waduh, saya kok kurang tahu ya Pak ya kalau Malaysia. Karena sekali lagi di Malaysia kan surat-suratnya juga beda ya. Sudah berapa lama sih Ibu ada posisi ada di Malaysia, Bapak? Sekitaran berkisar 16 bulan, Bu. Belum nyampe 2 tahun. Oke. Ya. Terus penyalurnya siapa ya, Ibu? Bapak, sorry. Ya kalau sponsornya di sini tuh yang di sini itu yang awalnya dari sini itu udah nggak ada lagi, Miss. Udah pergi ke Jepang katanya merantau. Kalau di Malaysia karena maaf. Kemarin itu saya pernah ketemu dengan orang-orang yang habis dipenjara di Malaysia. Perlakuannya di sana beda dengan di Hong Kong ya Pak ya. Itu sangat kasar-kasar sekali. Dan kadang makan juga nggak jelas.
ini ada yang komen katanya 3 bulan. Kalau nggak punya tiket nggak dipulangin. Jadi kalau Malaysia sangat keras sekali ya Bapak ya. Saya nggak berani komen ya. Iya. Ya, kalau tadi pagi agennya nelpon katanya, kamu jangan khawatir katanya, nanti saya urus tanya. Kendalanya istri kamu ini kan cuma ada penyakit hepatitis B katanya, jadi sulitnya untuk mau bikin permit itu tanya, karena dia ada hepatitis B itu tanya. Aduh. Waduh, kalau sakit itu kan bisa menular juga itu Bapak. Iya. Jadi ilegal, di penjara, sakit. Iya. Karena di Malaysia itu keras sekali ya. Katanya beli tiket bayar dendanya kompan 500 ringgit Bapak. Iya. Tapi kata agennya tadi pagi itu bilang katanya, apapun itu kalau tanya, kalau bisa tanya saya tebus itu tanya istri kamu tanya, memang saya tebus untuk kerja kembali sama saya tanya, saya udah senang, udah sayang sama istri kamu tanya, udah sayang nggak mana sendiri, tapi nggak bisa tanya, berapapun duit nggak bisa tanya ditebus tanya, istri kamu terpaksa harus dipulangkan tanya, nanti istri kamu setelah pulang nanti saya usahakan masuk lagi tanya, nanti saya urus tanya. Masih dimasukkan lagi? Sudah posisi sakit kayak gitu masih dimasukkan lagi? Iya, mau rencananya kalau udah pulang katanya sebulan 2 bulan tanya, biar istilahnya dia temu anak, kangen tanya keluarga, nanti saya urus lagi tanya, biar bisa masuk lagi sini katanya kayak gitu. Ya saya sekarang ini saya butuh kepastian istri saya tuh bisa dipulangkan kapan, kata saya, itu yang saya perlu. Sudah ilegal mau balik lagi ilegal, waduh. Ya, itu kan dia yang nawarin gitu, Miss. Jangan percaya agent lah Pak, suruh dia pulang aja dulu. Bagaimana prosesnya pulang dulu, itu pun pulangnya masih. Karena posisi dia sakit gitu loh, kok malah punya rencana. Gini aja, fokus untuk pemulangannya dia dan penyembuhan dia dulu deh. Awalnya tadi dia ini tanya, kamu jangan risau, saya di sini tanggung jawab penuh tanya. Kalaupun anak-anak kamu tanya butuh uang apa-apa tanya, jangan sungkan-sungkan untuk bicara, ngomong butuh berapa, Bu. Saya bukannya butuh uang, saya ini butuh kepastian istri saya itu bisa pulang kapan. Masalahnya sekarang itu saya nggak bisa ngehubungin dia, HP-nya nggak aktif, diambil, saya dipegang. Jadi saya nggak tahu dia gimana posisi dia, keadaan dia, apa dia sudah makan ataupun belum, apa dia baik-baik aja gitu. Nggak tahu saya. Udah 2 hari ini udah nggak ada kabar. Nah, kalau sampean laporan ke saya nih, biasanya saya laporan ke pemerintah. Nah, Bapak maunya apa sekarang? Atau tetap baik-baik sama calonnya tadi, atau mau dilaporkan? Itu kalau misalnya Miss Yuninya bantu gitu, lapor ke pemerintah itu, apa bisa segera diurus? Nggak bisa Pak. Tetap butuh waktu, butuh proses, panjang kali lebar sama saja. Tetap, makanya saya nanya nih Bapak nih, agennya kan katanya tanggung jawab, Bapak nunggu proses dari agen atau saya laporkan pada pemerintah? Kalau saya laporkan pemerintah pastinya langsung ke Jakarta Pusat Pak. Jadi tapi yang calonnya nantinya ketangkap Pak. Iya. Ini barusan juga WA tadi yang sponsornya yang ada di Bekasi, dia bilang katanya saya udah konfirmasi sama agennya yang di Malaysia, katanya dia baik-baik aja, oke, katanya udah kamu jangan sana sini, jangan telepon sana telepon sini, katanya. Oke. Iya, karena kalau Bapak telepon saya, mereka sebenarnya beberapa calon Malaysia itu memantau saya Pak. Jadi karena kalau telepon saya
saya langsung laporan pusat, Pak. Nah, kalau laporan pusat, itu mereka akan dikejar sama pusat. Bahkan mereka bisa dipenjara. Iya. Karena itu mereka takut, jangan lapor sana, lapor sini. Karena kalau langsung lapor saya, itu urusannya panjang, Mbak. Mereka panjang, Bapak pendek. Tapi sekali lagi jangan juga percaya sama agent, karena mereka juga tipu-tipu juga. Ntar takutnya minta uang atau apa. Sekarang Bapak bilang, dia bilang kalau Bapak butuh uang cari saya, nggak apa-apa. Takutnya nih istrimu lain kali nggak bisa kerja, Bapak ditagih nih. Istrimu yang disakiti. Iya. Jadi itu akibatnya, misalnya akibatnya gini, Miss, saya tanya. Kalaupun misalnya ke posisi sekarang itu istri saya masih posisi di Malaysia gitu, otomatis masih dalam genggaman agent saya gitulah, istilah masih di bawah pengawasan agentnya gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau saya laporan ikut apa kata Miss Yuni gitu, itu kira-kira nasib istri saya gimana? Itu apa nggak bakal memperkeruh masalah gitu, Miss? Apa nggak masalah tambah ribet nanti? Ribetnya dari mana? Kenapa Bapak berpikir bahwa ribet? Kan pemerintah lebih memegang kendali ke calo. Kan calonya dikejar-kejar juga, Pak. Cuman kan kalau Bapak yang membiarkan kan otomatis calonya ya nyantai-nyantai aja, keluar ya keluar, nggak keluar ya nggak keluar. Tapi kalau saya lapor ke pemerintah, mereka dipenjara juga, Pak. Tapi kalau masalah sama keluarga Bapak kan nggak ada hubungan, kan harus tetap mengikuti proses, Bapak. Iya, enggak, nanti saya takutnya nanti istilahnya istri saya ini makin dipersulit gitu, Miss, karena saya udah laporan sama Miss Yuni, nanti takutnya istri saya tuh istilahnya ya namanya. Kalau dipersulit itu nggak ada ya, Bapak ya, karena kan nggak ada hubungannya, kan pemerintahan Malaysia bukan calo yang mengaturnya. Ya. Cuman calonya itu akan kalang kabut kalau saya yang Bapak sudah laporan sama saya. Iya. Makanya pikirkan baik-baik, kalau Bapak mau melaporkan ke saya, Bapak laporkan. Tapi kalau Bapak cuma pingin curhat saja, saya cuma dengarkan. Jadi pikir baik-baik nih. Iya ini, Miss, saya kan maksudnya saya. Jangan dimatikan ya, Pak ya, ada telepon masuk sebentar. Halo. Kenapa, Mbak? Iya. Kenapa, Mbak? Mbak, aku mau tanya ya. Kemarin kan aku cuti. Aku kan Mbak, penting banget nggak? Soalnya saya lagi nanganin orang yang di Malaysia itu. Penting banget nggak kira? Penting sih, ini lagi. Tadi kan aku hitung-hitungan sama majikan, katanya aku masih berutang gitu loh. Oke, sebentar, masalah utang tunggu dulu ya. Berarti kan nggak penting banget, bukan nyawa kan? Bukan tentang nyawa kan? Oke. Halo, Pak. Halo. Iya, Miss. Jadi mereka yang calonnya itu bisa ketangkep dan bisa dipenjara gitu loh, Pak. Makanya Bapak pikirkan dulu. Iya, maksud saya itu kan saya nelpon Miss Yuni itu saya mau cari solusinya gimana itu. Masalahnya saya kan nggak tahu, Miss, gimana itu. Saya nggak paham masalah ini. Jadi kan saya nelpon Miss Yuni ini biar tahu lah. Makanya seperti yang saya katakan tadi, desak agentnya secepatnya, dan kamu bilang kalau kamu tidak secepatnya melakukan, maka saya akan lapor Miss Yuni, bilang gitu aja deh. Karena semua itu ada konsekuensinya, Bapak. Kalau Bapak bilang, saya mau lapor Miss Yuni tapi takut ini, saya takut ini tapi takut ini, tetap hidup itu ada konsekuensinya. Nah, sekarang satu hal, ngomong sama calonnya, saya dapat nomor teleponnya Miss Yuni ini. Kalau Bapak tidak memberikan jawaban yang tepat atau Ibu tidak memberikan jawaban yang tepat, saya minta Miss Yuni untuk melaporkan pada pusat. Itu aja, wes. Iya. Terus itu paspornya istri saya itu kan posisinya masih hidup, Miss, gitu, masih berapa tahun lah gitu kan. Nah, jadi itu istilahnya nggak ada sangkut pautnya, Miss, ya, sama ininya ya. Kan dia ilegal di sana, Pak. Walaupun paspornya hidup, memangnya apa? Nggak ada gunanya. Oh. Kalau paspornya hidup, dia ilegal, memangnya ada gunanya paspor, Pak? Nggak ada gunanya, Pak. Cuman nanti setelah dia di penjara, dia bisa keluar. Kan tidak usah buat paspor lagi, itu aja. Iya. Itu kalau misalnya secepat-cepatnya itu pengurusannya itu, ini mohon maaf nih, Miss, nanya, secepat-cepatnya pengurusan itu sampai berapa bulan itu, Miss?
Seperti yang saya katakan Pak, yang di penjara bukan cuma istri Bapak saja. Jadi prosesnya 3 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun Bapak. Tergantung dari apa kesalahan mereka Bapak. Ya. Jadi kalau menurut Miss Uni ini istilahnya perkara istri saya itu gimana Miss itu? Kan dia ilegal Bapak. Ilegal Bapak. Iya, ya. Maksudnya istilahnya perkaranya itu kasusnya ini berat apa gimana gitu istilahnya. Kan kita nggak tahu apakah istrimu punya kesalahan lain selain jadi ilegal Bapak. Nggak ada Miss. Sampean ngomong nggak ada, tapi kan kita nggak tahu Pak. Bener nggak? Untuk tinggal di sana aja udah ilegal. Kalau ketangkepnya posisi kerja itu adalah kriminal. Oh. Jadi kita nggak tahu kesalahan dia itu apa, posisi dia kerja kah, atau posisi dia tidur ketangkep, kita nggak tahu Pak. Oh iya, kalau posisinya tuh ketangkapnya tuh posisi malam Miss, posisi jam 1 malam, posisi tidur. Makanya kan kita nggak tahu Pak. Iya, Berarti saya harus menghubungin dulu istilahnya ngejar agent sama ini sponsornya itu dulu ya Miss ya. Betul. Ya, kalaupun misalnya mereka ini bertele-tele, ya saya ancam aja kalau nggak mau ini saya mau lapor sama Miss Yuni. Siap Bapak. Siap Bapak. Iya. Oke. Ada yang lain lagi? Ya udah gitu aja Miss. Terima kasih ya. Waktunya Miss ya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Kapasitasnya Yuni ki opo? Ngono-ngono ki garakno ejen-ejen PT-PT gedeng ndek Yuni ki piye? Wes, buyar. Jam 12. Waya istirahat turu buyar. Terima kasih buat teman-teman. Aduh, lek kongkon buyar molet kabeh. Wes, itu aja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih, I love you. Bye-bye.